Selamat malam, Jemaat GKJ Pondok Gede. Malam hari ini kita akan masuk di dalam renungan malam kembali. Kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dan kita juga akan berdoa bersama-sama. Untuk itu, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita akan bergumul di dalamnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami menghadap Tuhan kembali. Malam hari ini kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama untuk membaca firman-Mu, mencoba memahaminya. Biarlah di dalam kesempatan ini kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan malam hari ini kami akan mencoba mengerti akan firman-Mu. Kiranya dengan kerapuhan kami sebagai manusia, Tuhan memberikan satu kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk doa pada malam hari ini, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari Yakobus 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini hanya satu ayat, tetapi mempunyai makna yang dalam di dalam kita mencoba mengerti akan doa yang biasa kita naikkan. Semua orang pasti berdoa. Mungkin ada orang yang doanya bisa saja di dalam hati, tapi berkomunikasi dengan Tuhan, juga bisa didengungkan dengan ungkapan secara langsung melalui verbal kita, ataupun di dalam doa keluarga. Karena sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya akan kekuatan doa itu. Doa menjadi sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah bagaimana kita menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Maksudnya adalah kita mencoba untuk menaikkan doa-doa kita, kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kita komunikasikan. Doa juga merupakan sebuah bentuk kerendahan hati kita sebagai umat percaya. Ada sesuatu pribadi yang kuat yang memiliki hidup kita, yaitu Tuhan kita, Tuhan yang kita percaya. Sehingga doa ini menjadi sebuah kekuatan bagi umat percaya. Tapi doa bukan sebuah rapal yang kita naikkan dan kita langsung berhasil. Seperti doa-doa, misalnya kita meminta apa yang kita doakan dan kita harapkan setelah kita berdoa, selesai semuanya sudah. Disinilah bentuk ketertundukan kita sebagai umat percaya, bahwa kuasa tetap ada di tangan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita diingatkan kembali satu hal tentang doa. Jadi mungkin ada pemahaman di sini bahwa doa kita adalah spesial, adalah hubungan khusus kita dengan Tuhan saja. Tapi ternyata di dalam surat Yakobus di sini dikatakan bahwa doa itu adalah sesuatu yang istimewa, sehingga doa itu harus diri kita, komunikasi kita tidak hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Maksudnya adalah bahwa di dalam kita berdoa, kita harus mengklirkan dulu hubungan-hubungan yang tidak baik kita dengan sesama kita. Hubungan-hubungan yang rusak, hubungan-hubungan yang mungkin ada sakit hati
ada perasaan dendam yang tersimpan yang orang lain tidak lihat, tetapi masih ada dalam hati kita. Karena di dalam ayat 16 ini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kita bisa untuk saling mendoakan, kita bisa berucap, tetapi benarkah hati kita, pikiran kita, kita sudah mengampuni orang yang menyakiti kita? Sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita mengampuni orang yang membuat hati kita sakit? Disinilah kita diingatkan saudara-saudara bahwa di dalam kita berdoa, yang utama kita harus clear dulu hubungan kita juga dengan sesama, baru kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di sini kita diingatkan untuk adanya satu kasih itu. Jadi ternyata dalam doa kita tidak hanya sekedar kita bercakap dengan Tuhan semata, tapi hubungan kita dengan sesama harus kita bereskan terlebih dahulu agar kita sembuh. Di dalam hal ini sembuh bukan hanya sembuh secara fisik, tapi juga sembuh di dalam relasi antar sesama. Sehingga tidak ada permusuhan lagi. Jadi sangat lengkap. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui hamba-Nya ini di surat Yakobus ini, bagaimana kita berdoa yang berkenan di hadapan-Nya. Dan kita juga diingatkan bahwa di dalam kebenaran doa itu, salah satunya ya yang tadi kita pelajari. Kita harus clear dulu hubungan kita dengan sesama kita. Doa orang benar adalah sangat besar kuasanya. Tuhan melihat iman kita masing-masing. Sehingga kepercayaan kita dalam berkomunikasi kepada Tuhan tidak hanya sekedar kita berucap, tidak sekedar kita mengatakan saya sudah berdoa. Tapi motivasi yang terdalam di dalam doa itu juga yang perlu kita upayakan. Karena Tuhan melihat apapun yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara, dengan demikian kita bersyukur bahwa di GKJ Pondok Gede, doa menjadi satu hal yang utama di dalam persekutuan kita. Sehingga kita melihat bahwa ada doa untuk saudara-saudara kita yang khusus sakit COVID ini terpapar. Kita bentuk juga kelompok doa untuk saling menguatkan di situ. Ada juga doa malam yang ada di grup WA kita dan juga doa-doa yang diadakan di rumah tangga. Inilah saudara kesempatan kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengisi masa pandemi ini dengan komunikasi kita dengan Tuhan yang utama. Dan kita juga meluruskan sesuatu komunikasi-komunikasi yang mungkin selama ini bengkok, kita harus luruskan untuk bagaimana doa kita benar di hadapan Tuhan. Kiranya kita kuatkan kembali kelompok-kelompok doa kita di masing-masing komunitas, kita doakan di kelompok-kelompok keluarga kita sehingga semua kita saling mendoakan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan akan kasih-Mu, akan satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kondisi, situasi yang Tuhan sertai di dalam hidup kami sebagai pribadi maupun di dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi. Biarlah kami tidak marah, biarlah kami tidak merasa putus asa atau khawatir atau takut di saat kami harus menghadapi sesuatu yang terjadi dalam pribadi kami. Kami harus berhenti sejenak untuk melihat permasalahan pergumulan yang ada dalam diri kami. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang kami sembah, Tuhanlah yang kami percaya untuk mampu mendampingi kami di dalam setiap pergumulan kami. Seperti malam hari ini kami secara khusus berdoa untuk situasi masa pandemi ini. Mungkin di tengah-tengah jemaat kami
Saat ini ada yang merasa khawatir, ketakutan, mungkin merasa putus asa, mungkin merasa bingung dengan situasi ini. Karena yang harus dihadapi satu demi satu, pergumulan demi pergumulan, persoalan yang ada, kiranya Tuhan sendiri yang menilik satu persatu setiap kondisi yang ada. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengangkat Tuhan setiap pergumulan yang terjadi pada jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede. Kiranya Tuhan berikan satu jawaban, Tuhan sertai di dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar dari Yakobus pada malam hari ini. Di dalam kami berdoa dengan kebenaran dari Tuhan, kami harus mau mengampuni, kami harus mau mengakui kesalahan kami, dan kami harus tidak mudah menghakimi orang lain, tapi kami mau untuk dengan penuh kepercayaan menjaga diri kami dari setiap perkataan yang mungkin melukai saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk situasi pandemi selain persoalan-persoalan yang ada, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru terpapar, yang sedang dan di dalam menunggu masa pemulihan yang mungkin dirasa agak panjang Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami ini mampu melihat bahwa setiap persoalan yang ada ini ada makna yang terdalam. Biarlah kami semua dan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sakit saat ini dan di dalam proses pemulihan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan dan Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi situasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para nakes dan juga rumah sakit, demikian juga saudara-saudara kami yang mungkin mendampingi orang-orang yang dicintainya sedang sakit. Kami serahkan untuk kesabaran, kekuatan, alat-alat, dari oksigen, dari obat-obat, semuanya Tuhan cukupkan di masing-masing rumah sakit dan juga untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih kalau Tuhan selama ini menyertai di dalam proses penyembuhan dan kami serahkan kekuatan dari saudara-saudara kami di dalam menghadapi situasi ini dalam merawat orang sakit juga ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga pemerintah Bapak Jokowi saat ini di dalam mencoba mengatasi segala sesuatu masa pandemi ini dan juga risiko akibatnya. Kiranya semua masyarakat dapat mendukung Presiden kami dengan jajarannya sehingga tidak ada yang hanya berkata-kata, tidak hanya yang saling menyalahkan, tapi melihat bahwa masa pandemi ini adalah masa di mana kami harus bekerja sama untuk saling melihat, membantu, dan saling memberikan diri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa pandemi ini dengan pemerintahan Bapak Jokowi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan menyelimuti dengan kasih setia-Mu. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai karena masa pandemi ini. Kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami. Mungkin orang tua meninggalkan anak-anaknya, atau orang tua ditinggal anak-anaknya karena Tuhan panggil terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan dengan situasi ini, meskipun dalam hati yang duka, ada yang luka, tapi kami serahkan Tuhan sendiri yang akan memberi pengertian, Tuhan sendiri yang akan memberi penghiburan kepada saudara-saudara kami ini di saat situasi ini. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap gereja yang mencoba mengisi di dalam setiap program dan juga di dalam setiap keadaan kondisi yang ada untuk mengatasi pandemi ini. Biarlah Engkau pakai gereja-gereja untuk benar-benar dipakai Tuhan. Bagaimana untuk mendukung keluarga-keluarga juga di dalam menghadirkan Tuhan di dalam setiap keluarga mereka masing-masing. Seakan-akan gereja ini tutup, tetapi kami percaya secara iman bahwa gereja ini tidak tutup Tuhan, tetapi jemaat-Mu di masing-masing gereja tetap hidup, malah menyala di dalam semangatnya untuk mengikut Tuhan di masa-masa pandemi ini. Dan jemaat-Mu semakin diingatkan betapa perlunya
di dalam persekutuan dengan keluarga-keluarga lain meskipun melalui online. Gereja ini tetap terus ada Tuhan, secara khusus GKJ Pondok Gede. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga gereja ini dengan persekutuannya yang kuat karena Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini kepada setiap jemaatmu di GKJ Pondok Gede. Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan. Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam doa-doa jemaatmu sehingga ada kekuatan dari Tuhan. Terima kasih untuk satu malam ini kebersamaan kami dengan jemaatmu di GKJ Pondok Gede dan juga bersama dengan Tuhan. Kami haturkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin.